Jadi saudara-saudara, saya menyampaikan penghargaan saya, terima kasih kepada Polri, dan saya terima kasih Anda nangkap tugas yang saya berikan di awal pemerintahan saya, sudah jalankan, sekarang sudah Anda buktikan ke rakyat, Anda sudah mencegah tersebarnya narkoba yang sedemikian besar. Saya terima kasih sekali lagi, selamat Kapolri, sampaikan terima kasih saya kepada semua. Saya yakin dan percaya saudara akan berhasil untuk menertibkan institusi Anda. Sama dengan yang lain, kita sama-sama satu tim. Saya ikut bangga atas upaya yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dan seluruh pejabat utama Mabes Polri, seluruh jajaran Kapolda sampai ke ujung tombak para Kapolsek, di mana upaya melakukan transformasi reformasi Polri terus diperjuangkan. Baru saja Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto melakukan pengecekan terhadap barang bukti narkoba hasil operasi dan penegakan hukum di bidang peredaran gelap narkoba di Indonesia, di mana Bapak Presiden melihat bagaimana upaya Polri yang tidak pernah berhenti, khususnya di bidang penegakan hukum, lebih khusus lagi terhadap kasus peredaran narkoba di Indonesia, yang kita tahu bahwa produksi narkoba di Indonesia hanya tanaman ganja saja yang asli produksi Indonesia. Sedangkan yang berkaitan dengan opium, kemudian sabu, ekstasi, itu pasti ada kaitan dengan produksi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui perbatasan Indonesia yang notabene kebanyakan perbatasan laut. Artinya, apa yang dilakukan oleh Polri untuk menjadikan rakyat Indonesia terhindar dari peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang itu terus dilakukan. Tentu ini harus bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional. Kita harus memperkuat perbatasan dengan negara lain, bagaimana mencegah sebelum narkotika itu dibawa masuk dengan kapal-kapal, apakah dia berlabuh di tengah laut, kemudian dibawa dengan kapal-kapal, perahu-perahu kecil masuk ke pelabuhan rakyat, ataupun dia masuk melalui perbatasan darat. Kita tahu perbatasan darat kita ada di Kalimantan Barat dengan Malaysia, Kalimantan Utara dengan Malaysia, kemudian di Papua dengan Papua Nugini, di NTT dengan Timor Leste. Bagaimana kita memperkuatnya? Kalau untuk perbatasan udara, di mana perbatasan internasional itu dijaga ketat, baik oleh imigrasi, bea cukai, karantina, di mana bea cukai beberapa kali juga berhasil menangkap peredaran gelap narkotika yang masuk ke Indonesia melalui bandara internasional. Ini harus kita beri juga apresiasi. Artinya, di bawah koordinasi Badan Narkotika Nasional, seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait yang punya kompetensi berkaitan dengan perbatasan perlu ikut serta mendukung. Imigrasi walaupun mengawasi orang yang melintas, tapi orang yang melintas beberapa kali keluar masuk perbatasan udara, laut, dan darat, itu pasti terdata di sistem, ya, sistem informasi dan teknologi keimigrasian. Ketika sistem ini kemudian disampaikan juga kepada bea cukai, maka terintegrasilah
data yang ada. Imigrasi bisa mencurigai perlintasan orang yang mengendalikan narkotika dari luar negeri masuk. Ini juga bisa menjadi catatan bagi imigrasi untuk memberikan informasi kepada Badan Narkotika Nasional, kepada Bea Cukai yang mengawasi perlintasan masuknya impor ilegal narkotika ke Indonesia, termasuk juga tentu bagaimana kepolisian yang bisa juga membantu melalui polisi air, polisi udara, polres bandara, polsek bandara, untuk memperkuat tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh mafia peredaran gelap narkotika. Artinya, demand yang menjadi alasan bahwa di Indonesia ada demand tidak bisa menembus kerjasama lintas instansi yang kuat yang berjuang untuk mencegah masuknya peredaran gelap narkotika ke Indonesia dari negara lain. Oleh karena itu, saya di hari ulang tahun Humas Polri yang ke-74 ini juga memberikan semangat kepada kawan-kawan saya, adik-adik saya yang bertugas di jajaran Humas Polri untuk terus mendiseminasikan informasi ini, termasuk juga membagikannya kepada Kementerian Kominfo yang punya link sangat kuat dengan media mainstream, juga bisa membina media sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang upaya bersama yang dilakukan oleh Polri bersama-sama Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, dan seluruh jajaran yang menjadi stakeholder untuk mencegah masuknya narkotika ke Indonesia. Jangan lupa bahwa masih ada pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, dan kota yang juga bisa dilibatkan karena mereka berada di setiap desa, setiap kelurahan, termasuk desa-desa terpencil di perbatasan, pulau-pulau terluar. Perlu disadarkan, kalaupun rakyat memang membutuhkan, yang biasanya menjadi uang pemasukan bagi mereka membayar perahunya untuk membawa narkotika dari kapal yang berlabuh di tengah laut untuk masuk ke pelabuhan rakyat, dengan informasi yang mengalir deras, berkesinambungan, rakyat akan mendukung. Karena tidak ada aparat penegak hukum baik Polri, BNN, Bea Cukai, dan seluruh stakeholder terkait yang mau terlibat untuk konspirasi terhadap masuknya peredaran gelap narkotika ke Indonesia. Kita bersama akan berhasil mencegah peredaran gelap narkotika sehingga penyalahgunaan narkotika tidak terjadi. Demikian.